Malam ini, di beberapa kota di dunia, sebagian orang mendengar sesuatu. Dengung rendah yang terus-menerus. Bukan mesin. Bukan lalu lintas. Bukan tetangga. Suara itu datang dari mana-mana dan dari tidak ada tempat. Dan yang paling menggila, hanya sebagian kecil orang yang bisa mendengarnya. Orang di sebelahnya, hening total. Kamu mungkin salah satu yang bisa mendengarnya. Dan kalau iya, kamu bukan gila. Kamu bagian dari misteri ilmiah yang belum terpecahkan sampai hari ini. Mereka menyebutnya The Hum. Dengung. Cerita ini dimulai di sebuah kota kecil di Amerika. Taos, New Mexico, akhir dekade 70-an. Sebagian warga mulai melapor hal yang sama secara terpisah. Ada dengung rendah yang tidak berhenti, terutama malam hari. Mereka mendengarnya di dalam rumah. Di ranjang tidur. Lebih jelas saat semua suara lain sudah sunyi. Awalnya keluarga mereka menertawakan. Kamu cuma lelah. Telinga kamu kepanjangan. Tapi jumlah pelapor bertambah. Dan polanya aneh, mereka saling tidak kenal, tapi mendengar bunyi yang sama. Pemerintah kota akhirnya turun tangan. Investigasi resmi dibuka untuk mencari sumbernya. Tim ahli datang dengan alat ukur canggih. Mikrofon sensitif. Penganalisis frekuensi. Pemetaan lokasi. Hasilnya bikin frustrasi. Sebagian alat merekam adanya suara rendah samar. Sebagian lain tidak menangkap apa-apa sama sekali. Sementara para penderita konsisten mendeskripsikan hal serupa. Dengung rendah, konstan, seperti di sel jauh yang tak pernah mati. Frekuensinya kira-kira di rentang 30-80 Hz. Itu wilayah suara bas dalam, di batas pendengaran manusia. Bukan suara tinggi menusuk. Justru gemuruh pelan yang menempel di dada. Yang membuat The Hum berbeda dari gangguan telinga biasa adalah polanya. Tinnitus, yaitu berdenging di telinga, itu pengalaman individual. Setiap orang dengar nada beda, kapan saja, tanpa pola lokasi. The Hum sebaliknya. Dia dilaporkan berkelompok di lokasi geografis tertentu. Taos di New Mexico. Bristol di Inggris. Windsor di Kanada. Dan beberapa kota lain di belahan bumi utara. Orang-orang di kota yang sama mendengar dengung serupa. Sementara penduduk kota sebelah tidak merasakan apa-apa. Kalau ini cuma masalah telinga, kenapa mengelompok geografis? Pertanyaan itulah yang bikin para peneliti rambutnya memutih. Coba rasakan dampaknya bagi yang mendengar. Bayangkan mau tidur, semua sunyi, lalu dengung itu muncul. Kau tutup kupingmu dengan bantal. Masih terdengar. Karena suaranya ternyata tidak hanya lewat telinga. Sebagian penderita merasakannya sebagai getaran di tubuh. Seperti berdiri dekat speaker besar volume rendah. Efek lanjutannya nyata dan menyedihkan. Insomnia kronis. Sakit kepala. Mual. Kecemasan yang terus menggerogoti. Beberapa penderita sampai pindah rumah demi kabur dari suara itu. Dan guess what? Suara itu kadang ikut pindah bersama mereka. Atau hilang setelah pindah. Tanpa pola yang bisa diprediksi. Lalu muncul teori-teori. Teori pertama, kebisingan industri. Pabrik, pembangkit listrik, kompresor besar. Logis di permukaan. Tapi gagal menjelaskan kasus Taos. Kota kecil itu bukan pusat industri berat. Dan dengungnya tetap terasa di area jauh dari fasilitas apapun. Teori kedua, jalur transportasi. Truk, kereta, pesawat. Masalahnya, The Hum terdengar justru saat lalu lintas paling sepi. Jam 2 pagi. 0 kendaraan. Dengung masih ada. Teori ketiga, pompa dan instalasi bawah tanah. Di Bristol, investigasi sempat menunjuk peralatan pipa dan mesin industri sebagai tersangku. Ada periode dengung menurun setelah beberapa mesin dimatikan. Publik senang sebentar. Lalu dengung kembali. Tersangkanya salah,
atau cuma sebagian cerita. Teori keempat lebih eksotis, komunikasi kapal selam. Navi negara adidaya dikatakan menggunakan frekuensi sangat rendah untuk mengirim sinyal ke bawah laut. Gelombang seperti itu bisa menembus air dalam dan menembus daratan. Windsor, Kanada, letaknya dekat aktivitas militer di seberang sungai. Kebetulan? Mungkin. Tapi tidak ada konfirmasi resmi. Militer tidak pernah membuka kartunya. Teori kelima, geofisika. Bumi sendiri bergemuruh pelan karena aktivitas tektonik dan ombak laut. Mikroseismik, begitu istilahnya. Alat seismograf merekam gemuruh alami planet ini setiap detik. Masalahnya, mikroseismik biasa terdeteksi alat, bukan telinga manusia normal. Dan kenapa cuma 2% populasi yang menangkap sinyalnya? 2%. Angka yang sering dikutip dari berbagai survei. Hanya segelintir dari kita yang bisa mendengar The Hum. Itu fakta yang bikin bulu kuduk berdiri. Kenapa mereka? Apa bedanya telinga atau otak mereka? Penelitian medis mencoba menjawab. Pemeriksaan pendengaran penderita umumnya normal. Tidak ada kerusakan telinga yang konsisten. Pemindaian otak menunjukkan beberapa perbedaan aktivitas pada penderita. Otak mereka seolah lebih peka menangkap sinyal lemah. Tapi belum ada biomarker pasti yang memisahkan pendengar dari non-pendengar. Ada juga hipotesis gabungan yang mulai banyak dibicarakan. Mungkin The Hum bukan satu sumber tunggal. Mungkin dia campuran, suara lingkungan lemah sensitivitas tubuh tertentu atau faktor psikologis. Rumusnya beda-beda tiap kota, tiap orang. Itu menjelaskan kenapa satu penyebab tunggal tidak pernah ketemu. Tapi teori gabungan susah dibuktikan. Ilmiah butuh sesuatu yang bisa diukur ulang berkali-kali dengan hasil sama. The Hum malah datang dan pergi seenaknya. Investigasi Kongres Amerika tahun 90-an untuk kasus Taos berujung buntu. Laporan resmi menyimpulkan tidak ada sumber tunggal yang bisa ditetapkan. Terjemahan bebasnya, kami juga tidak tahu. Media mengangkat sebentar, lalu melupakannya. Fisikawan, dokter THT, psikolog, insinyur akustik. Semua pernah dipanggil untuk menyelesaikan kasus ini. Semua pulang dengan kepala pening. Beberapa bahkan mulai meragukan kesehatan mental mereka sendiri. Padahal pemeriksaan dokter menunjukkan hasil normal semua. Yang paling menyiksa bukan suaranya sendiri, tapi ketidakpastian yang menyertainya setiap malam. Tapi bagi penderita, hidup dengan dengung itu bukan berita sekilas. Ini pengalaman harian yang menggerogoti. Satu kisah yang sering dikutip dari komunitas pendengar. Seorang ibu rumah tangga pindah 3 kali dalam 5 tahun demi kabur dari dengung. Rumah pertama, dengung terasa setiap malam. Rumah kedua di kota sebelah, tenang 2 minggu. Lalu dengung datang lagi. Rumah ketiga di pedesaan, sunyi total selama sebulan penuh. Dia pikir sudah bebas. Malam ke-32, gemuruh pelan itu kembali tanpa penjelasan. Kisah seperti ini bukan jarang di forum para pendengar. Ada forum online tempat para pendengar berkumpul. Mereka saling bertukar lokasi, waktu, kondisi cuaca. Memetakan The Hum secara sukarela. Data mereka menunjukkan pola musiman yang menarik. Dengung katanya lebih keras di malam yang tenang. Musim dingin sering dilaporkan lebih parah. Tekanan udara berubah? Inversi suara? Belum ada jawaban final. Yang bikin makin horor, ada laporan Hum baru bermunculan di kota-kota lain. Setiap kali muncul, skrip kejadiannya mirip. Dimulai dari beberapa pelopor. Ditertawakan. Bertambah banyak. Media lokal angkat. Investigasi gagal menemukan sumber. Berhenti dibahas. Dengung tetap ada. Seperti ritual yang terus berulang di tempat berbeda. Kasus serupa dilaporkan di tempat-tempat lain yang menarik. Beberapa desa di Inggris membentuk kelompok pendengar resmi. Mereka mengumpulkan ratusan laporan tertulis. Waktu kejadian dicatat rapi seperti jurnal penelitian. Ada yang bilang dengungnya berhenti saat hujan deras.
Ada yang bilang malah tambah keras saat salju turun. Data bertentangan satu sama lain. Dan itu justru petunjuk bahwa penyebabnya tidak sederhana. Sekarang, mari kita uji diri sendiri. Malam nanti, saat semua sunyi. Perhatikan. Apakah ada dengung tipis di dasar keheningan? Kebanyakan orang akan mendengar hening murni. Tapi kalau kamu mendengar gemuruh pelan yang tidak punya sumber jelas, selamat datang di klub kecil 2%. Jangan panik dulu. Belum tentu dehum asli. Bisa jadi kulkas, pompa akuarium, AC tetangga. Langkah pertama para penyelidik amatir selalu ini, matikan semua listrik di rumah. Dengung masih ada? Cek lagi besok malam. Masih sama? Minta pendengar lain memverifikasi. Kalau temanmu tidak dengar apa-apa tapi kamu tetap dengar, mulailah mencatat. Tanggal, jam, cuaca, lokasi persis. Kamu sedang melakukan sains warga. Serius, data dari penderita adalah bahan bakar riset The Who selama ini. Tanpa mereka, fenomena ini bahkan tidak akan diakui eksistensinya. Ada pelajaran besar dari kisah ini. Sains tidak selalu punya jawaban instan. Kadang fenomena nyata bertahan puluhan tahun tanpa penjelasan. Dan itu bukan kegagalan sains. Itu batas pengetahuannya kita hari ini. 100 tahun lalu, meteor dianggap tahyul. Sekarang kita kirim wahana menabrakannya di orbit. Siapa tahu 10 tahun lagi, The Who terpecahkan oleh teknologi baru. Sensor miniatur. Kecerdasan buatan. Analisis data massal. Atau siapa tahu jawabannya sudah di depan mata, cuma kita buta melihatnya. Sampai hari itu, dengung itu tetap menjadi bisikan planet ini. Didengar segelintir orang. Diragukan mayoritas. Dipelajari sedikit ilmuwan. Dan malam ini, di suatu kota, seseorang akan sulit tidur karena suara yang tidak bisa dijelaskan. Semoga bukan kamu. Tapi kalau kamu mendengarnya, ingat, kamu tidak gila. Dan satu hal yang pasti dari semua kasus. Penderita tidak pernah berlebihan dalam deskripsi mereka. Mereka tidak mengaku ditemani hantu atau alien. Hanya dengung. Sederhana. Konstan. Nyata bagi mereka. Kamu hanya salah satu dari mereka yang mendengar rahasia kecil bumi. Mereka hanya ingin satu hal yang sederhana. Satu jawaban jujur dari mana suara itu berasal. Dan sampai jawaban itu datang, malam-malam mereka tetap ditemani dengung misterius. Rahasia yang sampai kini. Dan misteri itu, seperti biasa, tidak sedang menunggu siapa-siapa. Tetap menyala. Terus mengalir. Atau terus berdengung. Masih menolak bicara.